Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa a'zim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tiada untayan kalimat terindah yang paling pantas kita ucapkan pada siang hari ini selain untayan kalimat syukur dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita, baik itu nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah. Nikmat lahir, alhamdulillah, sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan sehat walafiat. Nikmat batin, alhamdulillah, sampai detik ini kita masih dalam keadaan iman wal Islam. Sehingga dengan kedua nikmat itu, melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat khususnya kepada diri pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian, agar kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menjalankan seluruh yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mendapatkan gelar predikat takwa tersebut, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan, baik bahagia di dunia, terlebih lagi bahagia di akhirat nanti. Salawat teriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, uswatuna wa qudwatuna Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini tergolong umatnya yang tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnah dan ajaran beliau, sehingga kelak nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Di kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, izinkan khatib menyampaikan suatu ungkapan yang pernah diucapkan oleh Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu wa arda, yang terdapat dalam kitab Nasaihul Ibad.
Beliau mengatakan, arba'atun minal khisal khairun kasirun, mukhalaqatus salihin, wa tilawatul Quran, wa ziyaratul kubur, wa ziyaratul marda. Sayyiduna Utsman radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ada 4 perkara, ada 4 hal yang mana kalau kita lakukan, dia bisa memberikan manfaat yang sangat besar. Khairun kasirun, manfaat yang sangat banyak. Yang pertama, mukhalaqatus sholihin, bergabung dengan orang-orang soleh. Kita ikutin orang-orang soleh. Mengapa? Kita harus mengikuti orang-orang alim, orang-orang yang berilmu. Karena dengan mengikutinya, kita akan mendapatkan panduan minimal untuk mencegah akidah kita. Kita belajar kepada beliau, kita belajar kepada orang-orang salih, ikut duduk di majelis taklimnya. Mohon maaf, manusia tanpa ilmu kadang-kadang bisa lebih kejam daripada hewan. Mukhalaqatus sholihin, bergabung dengan orang-orang saleh. Jangan sampai ketika udah di ujung akhir hayat, nafas sudah di tenggorokan, kita baru niat ingin bergabung dengan orang-orang saleh. Pada waktu sehat, enggan, malas sekali, tidak mau hadir ke masjid, tidak mau datang ke musola, tidak mau hadir duduk di majelis taklim. Dia hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh hawa nafsunya. Padahal Allah Sang Khalik memberikan batasan usia bahwa suatu saat nanti kita akan kembali. Oleh karena itu, jangan sampai terlambat. Mari kita ikut bergabung bersama orang-orang soleh, bergaul dengan orang-orang alim. Saking pentingnya ini, Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita dalam sabdanya, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qala wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Majalisul ilmi. Kata Rasulullah, jika suatu saat kalian melewati dan menemukan suatu taman-taman surga, farta'u, maka berhenti, singgah. Para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Rasul tidak menjawab tempat-tempat kemewahan dunia. Rasul tidak menjawab tempat-tempat hiburan atau wisata. Tapi apa jawab Rasul? Majalisul ilmi. Bahwa tempat yang dimaksud adalah tempat-tempat belajar, tempat-tempat haji. Oleh karena itu dalam kesempatan yang singkat ini, mari sama-sama kita saling mengingatkan untuk saling belajar, duduk di majelis taklim, menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan dengan bekal ilmu tersebut Allah memberikan berkah baik di dunia maupun di akhirat pada kita semua. Ikhwatul iman rahimakumullah, yang kedua, wa tilawatul Quran, yaitu banyak membaca Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, ada satu benda yang sering kita bawa dan kita baca isinya. Bahkan kalau benda itu tertinggal, hati kita akan gelisah. Padahal benda itu tidak mampu memberikan syafaat kepada kita. Benda apa yang saya maksud? Yaitu HP. Tapi ada satu benda yang kalau kita bawa dan kita baca isinya lalu kita amalkan, bukan saja memberikan keberkahan dalam hidup kita selama di dunia, tapi dia akan memberikan pertolongan, syafaat di yaumil qiyamah, yaitu Al-Quran. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mari kita
memperbanyak membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya mulai saat ini dan seterusnya. Kata Nabi SAW, "Iqra'ul Quran, fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah olehmu Al-Quran, karena nanti pada hari kiamat dia akan menjadi penolong, memberikan syafaat kepada sahabatnya, kepada orang yang gemar membaca dan mengamalkan isinya. Bahkan Nabi SAW mengingatkan kita dalam hadisnya, "Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati rasulih." Aku tinggalkan dua perkara untuk umatku, untuk kalian. Apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnati rasulih, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang ketiga, wa ziyaratul kubur, berziarah kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Memang dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Kenapa ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Karena pada saat itu keimanan dan keyakinan umat Islam masih terlalu lemah. Ada kekhawatiran pada diri Rasulullah SAW. Namun setelah keimanan dan keyakinan akidah Islam sudah kuat, Rasulullah menganjurkan, "Fazuruha," maka silahkan kalian berziarah. Apa alasannya? Fa innaha tudzakirul maut. Karena dengan berziarah kubur bisa mengingatkan kita dari kematian. Bahwa tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Itu satu hal yang pasti. Bahwa seluruh yang ada di alam semesta akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya akan fana, akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya zat Allah yang kekal abadi selamanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayo mari kita saling mengingatkan akan tentang pemutus kematian, pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Jangan sia-siakan hidup ini, saudara. Hidup ini hanya sebentar. Apa yang kita punya akan kembali pada waktunya. Semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Ikhwatul iman rahimakumullah, yang terakhir, suatu perkara yang mengandung kebaikan menurut Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah mengunjungi orang sakit. Ziyaratul marda. Hadirin rahimakumullah, ini satu tradisi yang mulai menghilang dari diri kita, di mana egoisme mendominasi diri kita. Kadang kita sudah tidak peduli lagi terhadap sesama kita, terhadap saudara-saudara kita yang sedang kesulitan, yang sedang kesakitan. Kita lebih mementingkan diri kita sendiri. Oleh karena itu, melalui mimbar yang singkat ini, khotib mengingatkan, mari kita kembali kepada fitrah manusia, bahwa setiap manusia pasti membutuhkan manusia yang lain. Kita adalah makhluk sosial. Mari kita tingkatkan kepedulian kepada sesama. Bila ada saudara, teman kita yang sedang sakit, mari kita jenguk, kita berkunjung kepadanya. Itu akan menjadi hiburan, obat untuk mempercepat kesembuhan baginya. Ini yang sering dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, demikian sekelumit khutbah Jumat yang bisa khotib sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillah laula an hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق التقوى. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.